Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Ulasan Bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan Persib Bandung menghadapi Madura United yang berakhir dengan skor 3-0 di final leg pertama Championship Series ya, BRI Liga 1 di Stadion Jalak Harupat. Nah, Persib bisa menang 3-0 dan saya melihat di babak pertama dan babak kedua itu dua wajah yang berbeda ya, dua pertandingan yang berbeda dengan wajah yang berbeda dengan permainan yang berbeda menurut saya. Babak pertama, saya terkejut ketika di line up tidak ada Marco. Kabarnya cedera ringan ketika latihan. Nah, penggantinya adalah Rahmat Irianto yang memang secara naluri agak berbeda dengan Klopp ya. Rahmat Irianto lebih bernaluri bertahan sebetulnya ketimbang Mark Klopp ya. Tapi memang apa yang Rahmat tunjukkan di lapangan itu bagus banget ya. Di babak pertama, di 30 menit pertama terutama, Madura mengontrol jalannya pertandingan. Mereka menguasai ball possession, mereka lebih mengancam, mereka lebih terorganisir, lini tengah mereka lebih mendominasi. Tapi di sisi lain, Persib lini pertahanannya sangat solid, sangat rapat, sangat kompak, dan jangan lupa, Madura pun sebetulnya meskipun menguasai pertandingan, tidak menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya. Ya begitupun Persib ya, di babak pertama sebetulnya di 30 menit pertama Madura mendominasi, di 15 menit akhir babak pertama Persib sedikit keluar, tapi ya Persib pun tidak bisa menciptakan peluang ya sebetulnya. Jadi di babak pertama kedua tim agak hati-hati, agak membaca permainan lawan. Mereka mungkin agak sedikit ngerem lah, mungkin nanti ngegas di babak kedua gitu loh. Dan memasuki babak kedua, bener pertandingan lebih berjalan menarik gitu loh. Intensitasnya lebih tinggi, mobilitasnya lebih tinggi, daya juangnya lebih tinggi. Kedua tim boleh dibilang di babak kedua lebih jual beli serangan lah dibanding babak pertama. Di babak kedua, Persib berusaha meningkatkan intensitas. Mereka terus menggempur pertahanan Madura, tapi Madura pun bermain solid, terutama Fahrudin loh, leader di lini belakang yang sangat bagus menurut saya. Hinggalah tiba waktunya Jaja keluar. Ketika Jaja keluar, memang permainan Madura seperti kehilangan arah ya sebetulnya. Meskipun ketika ada Jaja pun tidak banyak menciptakan peluang, tapi mereka mengontrol pertandingan. Ketika Jaja ditarik, Francisco Rivera seperti kehilangan arah, Malik Rizaldi seperti terisolasi, begitupun Dalberto dan pemain lainnya. Sementara Persib memanfaatkan ketiadaan Jaja dengan terus menyerang. Gol Ciro misalnya, ketika umpan dari Rahmat Irianto, kecerdikan Ciro berhasil menjebol gawang Madura. Kemudian juga setelah Madura tertinggal 1-0, mereka aktif keluar menyerang. Mereka bahkan cukup menciptakan beberapa peluang, meskipun bukan peluang berbahaya, tapi terlihat sekali ketika mereka tertinggal 1-0, mereka mencoba merubah permainan. Tadinya dia compactnya rapat ya, defense-nya rapat banget. Kemudian ketika tertinggal mereka aktif menyerang. Mereka masih mendominasi ball possession. Mereka masih meng-create peluang ya. Mereka juga ya secara possession unggul lah. Rivera masih cukup mobile. Tapi memang ketiadaan Jaja memang sangat berpengaruh. Nah, itu dimanfaatkan betul oleh Persib. Mereka meningkatkan intensitas permainan. Ada beberapa peluang yang mungkin seharusnya gol. Nick Kuipers kena tiang, Rian Kurnia melenceng ya. Jadi intensitas ini yang mungkin saya sebagai penonton ya, meskipun pasti mendukung Persib, tapi jujur aja gitu, intensitas seperti ini di babak kedua yang saya pengen lihat di laga sekelas final gitu loh. Dan kedua tim mempertontonkan permainan yang bagus. Persib ketika unggul 1-0, di situ saya benar-benar melihat Persib yang wah, ini nih harusnya kayak gini nih main di kandang gitu loh. Karena apa? Saya melihat ketika laga menghadapi Bali United di semifinal leg kedua dan laga menghadapi Madura di final leg pertama, inilah wajah Persib di era Boyan Hodak. Inilah wajah Persib ketika mereka tidak mengutamakan ball possession, lebih mengutamakan hasil, lebih mengutamakan sepak bola transisi positif, counter attack yang berbahaya. Ya ini Persib ini di babak kedua menunjukkan itu gitu kan. Sementara mungkin Madura ketika Jaja keluar, mereka ada sedikit pincang. Persib meningkatkan intensitas permainan ya di situ. Karena memang teman-teman, salah satu cara untuk membongkar pertahanan rapat adalah dengan meningkatkan intensitas permainan. Meningkatkan intensitas permainan artinya mereka memainkan bola-bola yang cepat, passing cepat, mungkin bisa through pass dan lain-lain.
temponya tinggi, itu bisa membuyarkan pertahanan yang solid. Dan terbukti memang Persib dengan pemain yang memiliki skill individu bagus mampu membongkar pertahanan Madura. Dan di sini kita melihat bahwa skill individu DDS dan Ciro memang di atas rata-rata, dan mereka membuktikan bahwa ya mereka mungkin bisa jadi calon pemain terbaik, mungkin top skor dan pemain terbaik, kita nggak tahu lah soal itu. Tapi memang harus diakui Persib lebih efektif, lagi-lagi Persib lebih efektif. Dan bener kata Bujan Hodak, apalah arti ball possession kalau nggak menang. Tapi saya respect terhadap Madura, mereka bermain sangat bagus, bahkan sepanjang musim ini mereka layak bermain di final menurut saya. Jadi untuk para bobotoh jangan dulu jumawa, apapun masih bisa terjadi di Madura. Siapa tahu Madura comeback kan, begitupun mendukung Madura jangan berkecil hati, masih ada laga di Madura. Untuk bobotoh yang ada di media sosial ya jangan dulu memprovokasi lah, jangan dulu jumawa, kita tunggulah sampai hari Jumat ya teman-teman. Dan untuk bobotoh juga jangan memaksakan untuk datang away, karena memang regulasinya jelas tidak diperbolehkan datang supporter away. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Salam olahraga.